Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mata kuliah materi dakwah yang berjudul Logistik Dakwah. Di sini kami beranggotakan Susanti, Safitri Novita Wulandari, dan Yusuf. Pembahasan yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kekuatan spiritual. Di dalam ajaran Islam terdapat konsep tatanan untuk dapat menguatkan spiritualnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan serta berserah diri kepadanya secara total. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan membawa kepemiliknya bersemangat mendekatkan diri kepadanya melalui sikap tunduk menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya, serta bersikap pasrah. Menjalankan berbagai aktivitas ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dapat menjadi salah satu kekuatan spiritual untuk membersihkan dan menyucikan batin. Untuk menyucikan jiwa diperlukan upaya yang serius dalam bentuk riyadhah. Di sini yaitu pengertiannya untuk melatih, membiasakan meninggalkan sifat-sifat yang tercela dan melakukan internalisasi sifat-sifat yang terpuji. Dakwah Islam akan menjadi kuat jika umat yang mayoritas ikut mendukung dan membantu aktivitas dakwah sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Karena itu, organisasi dakwah dan dai tidak memandang mereka sebagai objek atau sasaran dakwah semata, akan tetapi harus diposisikan sebagai mitra dakwah dan dipersiapkan, diberdayakan, dan didorong untuk menjadi subjek dakwah atau dai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kekuatan keilmuan. Dakwah dalam Islam merupakan tugas yang sangat mulia, yaitu tugas untuk melanjutkan dakwah Rasulullah SAW untuk menjadikan sebuah tanggung jawab bagi setiap muslimnya. Jadi sebagai pendakwah kita itu harus memiliki persiapan berupa ilmu dan wawasan yang luas untuk sebagai bekal dakwah kita untuk menyebarkan dakwah dan melanjutkan dakwah Islam yang sudah dari dulu ada, yaitu dengan melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Bagi seorang dai atau pendakwah itu sendiri, kita itu harus memiliki sebuah ilmu atau wawasan yang sangat penting supaya dakwah yang dijalankan atau yang dilakukan itu berjalan dengan baik dan sesuai dengan Al-Quran dan hadisnya. Untuk seorang dai sendiri itu harus memiliki kekuatan intelektual, yaitu berupa ilmu pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan tentang dakwah sangatlah menentukan untuk sebuah strategi pendakwah. Jadi bagi setiap pendakwah itu harus memiliki ilmu atau wawasannya sangat luas atau pengalaman yang sangat luas untuk sebagai bekal dia untuk menjadi seorang pendakwah. Seorang dai sedikitnya harus mengetahui tentang isi Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran sendiri itu berfungsi sebagai petunjuk atau petunjuk bagi setiap manusia dan terus sebagai nasihat bagi yang membutuhkan dan yang terakhir sebagai pelajaran untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada. Jadi sebagai pendakwah itu kita harus mengerti akan isinya Al-Quran, jadi tidak hanya membacanya saja itu. Jadi seorang pendakwah itu harus dapat mengerti tentang isinya Al-Quran itu apa saja. Intinya itu seorang pendakwah itu harus mengerti dan bisa mengamalkan ilmunya itu kepada orang lain. Untuk selain Al-Quran, seorang pendakwah itu harus minimal itu harus mengetahui tentang sunnah atau hadis. Jadi itu sebagai pendakwah itu harus mengetahui mana hadis yang sahih dan mana hadis yang belum sahih atau biasanya tidak terlalu
di hadisnya itu belum pasti itu loh maksud saya. Terus untuk mengetahui kesohihan dari setiap hadis tersebut itu dari siapa, riwayatnya siapa, riwayat sahabat atau riwayat nabi, itu bagi seorang pendakwah itu harus mengetahui. Jadi dia itu harus bisa membedakan mana yang sahih dan mana yang tidak. Dari pandangan ulama besar seperti Yusuf Qaradawi, bagi seorang pendai atau pendakwah itu harus melengkapi dirinya itu ada 3 bekal, yaitu bekal imam, akhlak mulia, dan ilmu pengetahuan dan wawasan. Bekal yang berupa akhlak atau wawasan disebut dengan Qaradawi, yang digunakan sebagai yang biasanya sekarang itu disebut dengan ilmu intelektual. Dan sedangkan secara umum seorang dai itu wajib melengkapi dirinya dengan 2 bekal, yaitu bekal intelektual dan bekal spiritual sekaligus. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Arsad dari kelas PIM. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja masuk kepada materi. Selanjutnya adalah kekuatan seni budaya. Seni. Jadi di sini seni budaya sangat berperan aktif dalam dakwah Islam di Indonesia. Tidak dipungkiri bahwa senilah sebagai sesuatu yang melahirkan kreativitas dalam berkarya. Jadi di sini dalam berdakwah pun kita dituntut untuk kreatif dan inovatif agar kemudian dakwah kita itu betul-betul diterima oleh target kita. Tetapi di sini juga seorang seniman muslim dalam mengadopsi seni-seni budaya untuk kemudian disalurkan kepada dakwah, kita harus lebih dulu meninjau kesenian atau budaya tersebut, apakah kesenian dan budaya tersebut itu cocok tersebut sesuai dengan batasan-batasan yang terdapat dalam agama Islam. Dan ketika seni dan budaya tersebut telah sesuai atau artinya cocok dengan dakwah-dakwah Islam, itu kemudian akan menghasilkan sesuatu dakwah yang baru atau terlihat sangat kreatif. Dan misalkan kesenian tersebut itu keluar, maksudnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita bisa mengadopsi dan kemudian kita modifikasi sendiri agar kemudian sesuai dengan batasan Islam tersebut. Seperti contoh saja para wali songo terdahulu itu seperti mempunyai sikap yang sangat moderat terhadap kebudayaan lokal. Mereka mengadopsi kebudayaan dan tradisi lokal dan mengisinya dengan nilai-nilai Islam. Kemudian sikap ini terus dipertahankan meskipun mereka sudah menjadi mayoritas dan mempunyai kerajaan Islam. Wali Songo bahkan sengaja mengambil instrumen kebudayaan lokal tersebut untuk mempromosikan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, nilai-nilai Islam dipromosikan dengan instrumen kebudayaan lokal. Jadi di sini Wali Songo mengambil kesenian dari kebudayaan lokal tersebut agar kemudian masyarakat yang mendengarkan dapat tertarik kepada nilai-nilai Islam di dalam kesenian tersebut. Dan faktanya sampai saat ini
eh, dakwah Wali Songo tersebut sudah kita lihat buktinya di negara kita sendiri, sebagai bukti bahwa mereka benar-benar berhasil dalam dakwah dengan menggunakan kebudayaan, seperti misalnya Sunan Kalijaga dengan wayangnya, Sunan Bonang dengan tembang-tembangnya, dan di Ponorogo sendiri ada Raden Batara Katong dengan reoknya. Dulu reok itu digunakan untuk berdakwah atau menyebarkan ajaran-ajaran Islam, dan buktinya dakwah tersebut sangat-sangat diterima oleh masyarakat saat ini dengan dengan agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Pulau Jawa, bahkan di Indonesia. Itu berkat kreatifan atau berkat kreativitas dan inovasi dari Wali Songo terdahulu, yang kemudian dapat kita pelajari dan kita teladani sampai sekarang ini. Yang kedua adalah material dakwah. Dalam kegiatan dakwah perlu diperhatikan bagian-bagian yang terkandung dalam dakwah, atau dalam bahasa lain bisa disebut dengan unsur-unsur atau komponen. Yang pertama adalah dai. Dai adalah pelaku dari dakwah itu sendiri. Dai seperti contoh mubaligh itu dai, seperti contoh ketika khotib dalam berkhutbah itu juga termasuk dai. Nah, dai ini tidak adalah pelaku utama dalam dakwah tersebut, karena dai menyampaikan ajaran-ajaran dari agama Islam. Kemudian yang selanjutnya adalah mat'u yang artinya penerima dakwah. Lah, mat'u ini atau penerima dakwah ini bisa disebut dengan target dari dakwah atau sasaran dakwah, baik secara individu, kelompok, maupun manusia secara keseluruhan, seperti itu. Nah, di sini mat'u atau penerima dakwah tersebut dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah golongan yang cerdik. Golongan cerdik di sini maksudnya adalah golongan yang cinta kepada kebenaran, golongan-golongan yang pintar, golongan-golongan yang berpikir secara kritis dan cepat dalam memahami persoalan. Kemudian yang kedua adalah golongan awam, yaitu golongan yang kebanyakan belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum juga dapat menangkap bahasa-bahasa yang agak tinggi, yang maksudnya pengertian yang inti dari ajaran-ajaran agama Islam. Dan yang terakhir atau golongan yang ketiga adalah golongan yang berbeda dari golongan yang kedua di atas, golongan dua di atas. Jadi maksudnya golongan ketiga ini berbeda dengan golongan yang cerdik dan golongan orang awam. Golongan ketiga ini mereka senang membahas sesuatu tetapi hanya dalam batas tertentu dan tidak sanggup mendalami dari pembahasan tersebut. Jadi intinya mereka itu suka membahas tapi hanya kulit-kulitnya saja, tidak sampai mereka meneliti lebih lanjut tentang pembahasan tersebut atau permasalahan tersebut. Yang kemudian adalah maddah di sini adalah materi dakwah. Materi dakwah adalah isi pesan yang disampaikan oleh
dai kepada mat'u. Pada dasarnya pesan dakwah itu adalah ajaran Islam yang secara umum yaitu misalnya pesan akidah, kemudian syariat, dan kemudian akhlak. Kemudian selanjutnya adalah wasilah atau media dakwah. Media dakwah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau suatu alat yang dapat menunjang daripada keberhasilan dalam dakwah. Media dakwah di sini dapat berupa barang, material, kemudian orang, kemudian juga tempat, dan lain sebagainya. Seperti misalnya alat-alat elektronik seperti sekarang, seperti HP atau internet, itu juga sangat efektif digunakan sebagai media dakwah pada masa sekarang ini, karena tentunya semua orang pada masa sekarang sudah menggunakan internet. Kemudian yang terakhir adalah thoriqah atau metode dakwah. Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah adalah thoriqah, yaitu metode dakwah. Kalau wasilah tadi adalah alat yang dipakai untuk menyampaikan ajaran Islam, maka thoriqah di sini adalah jalan atau cara yang dipakai juru dakwah untuk menyampaikan ajaran dakwah Islam. Kemudian yang terakhir adalah efek dakwah. Efek dalam ilmu komunikasi biasa disebut dengan feedback atau umpan balik. Jadi di sini dalam proses dakwah adalah reaksi dari audien atau mat'u tersebut, penerima dakwah. Di sini ada 3. Yang pertama adalah efek kognitif, yaitu timbul jika ada perubahan pada apa yang diketahui. Yang kedua adalah efektif, yaitu efek yang timbul jika ada perubahan yang dapat dirasakan atau disenangi. Yang terakhir adalah efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati dan meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, dan kebiasaan tindakan perilaku. Jadi di sini asar tersebut, efek dakwah tersebut dapat disimpulkan sebagai manfaat dari dakwah. Jadi ketika dakwah itu dikatakan berhasil, itu dapat dilihat dari target dakwah tersebut, apakah perilakunya berubah atau tidak. Dapat dilihat juga saat ekspresi saat mendengarkan. Ketika dia senang maka dia akan mendengarkan, dan ketika dia tidak suka maka dia akan mengabaikan. Seperti itu. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.